Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen yang beranggotakan saya sendiri, Putri Permatasari, Nurul Hanifah, Sinta Deborah, Rian Yudis Pratama, dan Kemal Azam. Materi pertama yang akan dipresentasikan oleh teman saya mengenai pengertian perilaku konsumen. Kepada rekan saya disilakan. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembelian suatu barang atau jasa atau hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang kedua, jenis perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen rasional. Merupakan konsumen yang mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum, seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kegunaan produk terhadap konsumen tersebut. Ciri-ciri konsumen rasional. Yang pertama, hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan saja. Yang kedua, hanya membeli produk dengan mutu dan kualitas yang terjamin. Yang ketiga, produk yang dibeli memberi manfaat yang optimal bagi penggunanya. Dan yang terakhir, umumnya pembelian produk disesuaikan dengan kemampuan finansial. Yang kedua, konsumen irasional. Merupakan konsumen yang mudah terbujuk dengan potongan harga tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan kegunaan produk tersebut bagi dirinya. Ciri-ciri konsumen irasional. Yang pertama, mudah terpengaruh iklan dan promosi. Yang kedua, memilih berdasarkan popularitas merek. Dan yang terakhir, biasanya cenderung membeli produk yang memiliki nilai prestasi yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor budaya. Budaya merupakan suatu gaya hidup yang berkembang di suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, subbudaya. Merupakan budaya yang lebih kecil dari budaya dan merupakan pembentuk budaya itu sendiri, seperti agama, ras, komunitas, dan wilayah yang beragam. Terakhir, kelas sosial. Dilihat dari kombinasi pekerjaan, penghasilan, dan faktor lainnya. Untuk materi kami selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Rian. Faktor sosial. Pekerjaan dapat mempengaruhi barang dan jasa yang akan dibeli. Contohnya seseorang petani membeli kultivator untuk membajak sawah. Usia. Barang dan jasa yang dibeli setiap individu berbeda-beda. Contohnya produk yang akan dibeli konsumen usia 40 tahun ke atas akan berbeda dengan produk yang akan dibeli konsumen usia remaja. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Konsumen yang berpenghasilan rendah memiliki perilaku konsumen yang berbeda-beda dengan konsumen dengan penghasilan yang cenderung tinggi. Yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup setiap orang berbeda-beda. Faktor psikologis. Yang pertama, motivasi. Keadaan pribadi seseorang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan konsumsi guna mencapai tujuan tertentu. Persepsi. Pandangan konsumen terhadap suatu produk. Contohnya konsumen memilih salah satu dari dua produk yang sama dengan merek yang berbeda-beda berdasarkan ulasan dari konsumen lainnya. Yang ketiga, pengetahuan. Konsumen akan membeli produk barang atau jasa karena pengetahuan terhadap produk tersebut. Yang keempat, keyakinan dan sikap. Konsumen akan membeli produk barang atau jasa karena keyakinan akan produk yang akan dibeli. Yang keempat, tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks, yaitu konsumen sangat terlibat dalam pembelian dan dapat merasakan perbedaan antar merek. Yang kedua, perilaku pengurangan disonasi. Konsumen terlibat dalam pembelian namun hanya dari beberapa merek.
Yang ketiga, perilaku pembelian karena kebiasaan. Konsumen tidak terlalu terlibat dan membeli produk hanya karena kebiasaan. Yang keempat, perilaku pembelian mencapai keragaman. Konsumen terlibat dalam pembelian produk walaupun rendah namun memiliki perbedaan merek yang signifikan. Yang kelima, manfaat memperhatikan perilaku konsumen. Bagi manajer bisnis, dapat merancang produk sebaik mungkin yang dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan produk akan suatu produk. Dengan cara, yang pertama menentukan akses layanan termudah untuk menyediakan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menggunakan metode promosi yang paling efektif untuk menarik konsumen. Bagi sales, dapat mengetahui kelompok yang kemungkinan besar akan membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, mengetahui cara pelayanan yang tepat untuk menghadapi konsumen. Yang ketiga, mengetahui cara yang paling tepat untuk meyakinkan konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Yang keenam, aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Terdapat dua elemen penting dari perilaku konsumen, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang atau jasa ekonomis. Yang ketujuh, prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen yaitu yang pertama, pendapatan yang terbatas dan kelangkaan. Yang kedua, konsumen mampu menurut aku. Yang keenam, aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Terdapat dua elemen penting dari perilaku konsumen, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang atau jasa ekonomis. 7. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen yaitu pertama, pendapatan yang terbatas dan kelangkaan. Yang kedua, konsumen mampu membedakan antara biaya dan manfaat. Yang ketiga, konsistensi konsumen dalam memperkirakan manfaat yang tepat. Yang keempat, distribusi produk antar satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, konsumen patuh pada hukum, berkurangnya tambahan kepuasan yang berlaku. Yang kedelapan, pengaruh rumah tangga terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, penjaga pintu atau gatekeeper adalah inisiator pemikiran keluarga mengenai pembelian produk dan pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya, dalam membeli televisi, yang menjadi inisiator adalah ayah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kemal. Kepada Kemal disilakan. Yang selanjutnya yaitu pemberi pengaruh atau influencer. Pemberi pengaruh atau influencer adalah individu yang opininya dicari sehubungan dengan kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian produk. Contohnya, dalam sebuah keluarga yang memberikan pengaruh adalah anak. Yang selanjutnya, pengambil keputusan atau decider adalah individu yang memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan dan produk atau merek mana yang akan dipilih. Contohnya adalah pembelian televisi adalah ayah dan ibu. Karena saat memutuskan untuk membeli televisi, mereka berdiskusi mengenai merek, bentuk, dan harga televisi yang akan dibeli. Yang selanjutnya, pembeli atau buyer adalah orang yang bertindak sebagai agen pembeli dengan mengunjungi toko, menghubungi supplier, melakukan pembelian, membawa produk ke rumah, dan seterusnya. Contohnya, setelah produk didiskusikan, ayah dan ibu pergi membeli televisi yang telah disepakati. Yang selanjutnya, pengguna atau user adalah orang yang menggunakan produk. Contohnya, pengguna produk televisi yang dibeli oleh ayah dan ibu adalah seluruh anggota keluarga. Yang kesembilan yaitu pengaruh perusahaan terhadap perilaku konsumen. Perusahaan sebagai produsen. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang kedua yaitu pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.